Kala ku pandang kelip bintang nun jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Ditungguin di luar kok, tahu-tahu di dalam. Ternyata atap di dalam, bukan di atap. Bukan di Iya, atas. bukan di atas. Aku udah nyampe duluan dari tadi nungguin kan. Ya kita ada di luar, lo bukannya keluar di luar. Kom berarti. Ini kadang-kadang kita emang salah paham nih. Kadang-kadang kan karena komunikasinya nggak nyambung, akhirnya salah paham. Kita dari tadi tuh lagi ngobrolin tentang ini, jati diri, quarter life crisis, gitu ya. Lo udah menemukan jati diri lo belum? Sebenarnya mau nanya dulu sih, arti dari kata jati diri itu apa? Nah, ini lebih mendasar lagi tuh. Jadi jati itu adalah semacam sebuah tumbuhan ya. Oh, bukan Pak. Bukan. Iya, itu kayu sih, benar Pak. Iya. Nggak salah juga Jati diri sih. ini psikologi. Waduh. Karena setiap orang pasti beda-beda. Beda-beda. Ya, nah ini Tadi yang udah kita obrolin apa? Ayo. Aduh, pressure, jadi jati diri itu apa ya? Akhirnya dia malah nggak menemukan jati diri karena di pressure. Karena menjelaskannya tuh susah kalau menurutku, Bib. Jadi kayak sesuatu yang kamu yakini bahwa kamu sukanya apa, pekerjaannya apa. Jati diri tuh mungkin kayaknya kalau orang menanya kamu tuh siapa gitu, dan kamu bisa menjelaskannya dengan yakin gitu, mungkin itu Atau kali mungkin disebut perpaduan jati diri. dua hal lah, kemampuan dan kemauan. Jadi kamu suka sesuatu dan ternyata kamu juga mampu sesuatu. dan kesempatannya ada juga ternyata. Kesempatannya ada. Iya. Oke, untuk jati diri aku pribadi aku belum merasakan walaupun banyak orang sudah melihat. Kayak misalkan aku itu pribadi itu masih belum merasakan bahwa aku itu yang bisa dibilang yang sebelumnya itu aku itu cuman kayak cover terus jadi sekarang kerja di dunia entertainment bla bla bla. Walaupun udah nge-host atau gimana, cuman tetap aku belum merasakan hal itu terjadi kepadaku. Nah gitu. Jadi di pandangan orang nih kan, iya di pandangan orang dia udah kayak sukses, udah kayak enak banget menemukan jati dirinya. Padahal kitanya belum, Ji. Nah itu yang bahaya banget sih. Kalau orang nganggap kita udah keren banget, padahal kita masih merasa ini bukan jati diri gua atau masih belum. Karena itu lagi-lagi tadi kita ngobrol tuh, jangan ke distract sama omongan orang gitu. Termasuk juga antara public figure kepada fansnya. Karena kan banyak sekarang public figure yang dia ngikuti kemauan fansnya dalam bikin konten, bukan ngikutin kemauan dirinya atau kemampuan dirinya. Untuk kerjaan aku tuh. Nah, kalau gue sih selalu bilang, kayaknya paling enak di tengah-tengah deh, ketemu di tengah deh. Jadi kemauan mereka selama masih oke, ya udah itu bagian dari riset kita. Tapi juga kita punya misi untuk ngedukasi orang tentang apa yang menurut kita penting untuk disampaikan. Tadi gue lupa juga jelasin ke Amanda bahwa visi kedua dari manusia itu kan dari Allah adalah menjadi khalifah. Jadi kata Allah, ini jailun fil ardi khalifah. Jadi misi lo adalah untuk jadi pemimpin. Karena itu kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap lo itu adalah pemimpin, minimal atas diri lo sendiri, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi begini Bib, sebenarnya aku ada bingung sih kadang ya. Kadang aku punya sikap kayak gini. Di saat aku lagi kekeh sama sesuatu, kayak aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini. Orang lain tuh nggak aku dengar, sampai orang tua aku pun nggak aku dengar. Ini tapi aku harus ke ini karena aku tahu ke depannya mau ngapain. Kayak misalkan aku mau kerja di dunia entertainment. Aku udah ngeliat dari pas aku SD, SMP, SMA, ya aku bodoh dalam teori seperti itu. Aku merasa nggak berkembang, tapi aku punya kelebihan di seni. Nah itu orang tua kan banyak yang ngedukung kan. Benar, ya itu sama. Untung atap nanya, ini juga titipan juga nih buat Habib gitu. Karena Bener. aku sama. Bener. Sama. Nah. Kebetulan saya juga pengen menjawab masalah ini. Semuanya. Oh iya, orang tua. Yang dibicarain King Abdel nih. Sebagai orang tua. Dia nanya sebagai orang tua. Soalnya kayak berat gitu ya kalau misalnya orang tua udah melarang, atau mungkin sebenarnya nggak melarang, tapi misalnya ngasih masukan kalau bisa nih janganlah gitu. Padahal mungkin orang tua tuh nggak ngelarang total gitu ya, tapi
kadang-kadang tuh aduh ini orang tua yang ngomong, terus pernah denger ridhonya Allah, ridhonya orang tua gitu kan, kayak ntar berat nggak ya kalau gue ambil jalan yang orang tua tuh kurang srek gitu. Iya, pada prinsipnya gini kan, ketaatan itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ketaatan istri kepada suami, ketaatan anak kepada orang tua, ketaatan kita kepada pemimpin, itu tidak boleh melanggar ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang tua itu bukan kemudian sepenuhnya mutlak kita taati semua perintahnya. Tapi selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, dan selama ada maslahat, ada kebaikan di dalam apa yang disampaikan oleh orang tua. Karena itu kita disebutnya bagi orang tua itu berbakti, bukan taat. Artinya seburuk apapun orang tua kita, meskipun beda agama, beda pandangan dengan kita, tetap kita harus berbuat baik kepada dia, meskipun kita gak setuju. Jadi gak setuju gak apa-apa, yang penting tetap berbuat baik. Cuman memang bagaimana cara kita menyampaikan aspirasi kita, sebagaimana juga bagaimana orang tua menyampaikan aspirasinya ke anak, itu problemnya yang perlu ketemu di tengah. Orang tua sebaiknya mendidik anak sesuai zamannya, zaman si anak, bukan zaman orang tuanya. Contohnya ya ketika ngasih tahu gitu, kalau zaman dulu mungkin orang bisa dilarang-larang, jangan begitu, jangan begini. Kalau sekarang orang itu harus dilarang dengan kalimat yang positif, bukan jangan, tapi kalau lu kesana itu lebih baik loh misalnya. Kuncinya di problem komunikasi aja. Dan ini yang penting, komunikasi sama orang tua itu harus juga dengan pendekatan yang emosional, bukan hanya intelektual, logik. PNS itu udah gak laku, Pak. Riset dari ini menunjukkan orang dengan orang tuh gak bisa Gak dikit. bisa, lo juga gue gedein gak pakai riset. Iya. Sebagai orang tua saya langsung tersinggung lah. Sabar Cing. Iya, gue gedein lo tuh gak pakai riset, udah pakai yang gue tahu lo sampai udah gede begini. Iya. Udah gede begini lo ngelawan sama gue. Pak, gitu. Kita kelepak itu tiang. Oh iya, bukan anaknya Bukan langsung anaknya. ya, benar-benar. Nah itu, jadi omongannya emosional. Bu, Pak, kalau gue begini, gue seneng loh. Lu pengen gue seneng kan? Gue seneng begini. Dan gue pikir selama sama-sama positif yang dipilih, gue pikir akan ada titik temunya. Ini ngomong-ngomongin jati diri, ternyata jati diri itu bukan hanya pada manusia loh. Apa? Hewan juga punya jati diri, bahkan ada hewan yang memang tahu passionnya di olahraga. Hewan Tahu punya nggak passion. hewan apa yang passionnya olahraga? Hewan yang passionnya di olahraga. Ikan, Bukan, katak, bukan, Burung. bukan, Passionnya di terbang. bukan, Kanguru. bukan.